Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwihak dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan keempat oleh Prof. Dr. Andes Hajah Heni Nuraini SHMH. Jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, kejahatan buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MPT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggarnya. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum, pelanggaran sama dengan delik hukum undang-undang. Menurut doktrin, delik formil dan delik material. Yang kedua, delik komisionis, delik omissionis, delik komisionis per omissionem comsa. Yang ketiga, delik dolus dan delik culpa. Yang keempat, delik tunggal dan delik berganda. Yang kelima, delik aduan dan bukan delik aduan. Yang keenam, delik politik dan delik umum. Yang ketujuh, delik khusus dan delik umum. Bab 3. Pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR JO pasal 131 sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaruan KUHP: yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adiktif. 3. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depelenisasi, yang kelima mitigering. Yang keempat, metode pembaruan KUHP. Yang pertama evolusi, yang kedua kompromis, yang ketiga global. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Alasan sosiologis, dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan dan terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai budaya dan agama yang dimuat. Alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti dan tidak menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WPSNI adalah bahasa Belanda. Sekian review pertemuan keempat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.